Kemacetan panjang ini terjadi di Jalan AM Sangaji dan Gatot Subroto, Sungai Pinang Luar, Samarinda. Kemacetan akan semakin parah saat jam pulang kerja atau sekolah. Warga menyatakan kemacetan kerap menimbulkan keributan antar pengendara. Bahkan tak jarang terjadi kecelakaan. Tidak hanya pengendara, warga kawasan ini pun kerap kesulitan saat akan bepergian. Sejauh ini warga belum melihat upaya dari petugas untuk mengurai kemacetan. Biasanya macet itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam sampai hari Senin seharian. Hari Senin sampai jam 5 nanti terus pulang kerja tuh. Berapa jam biasanya? Ini dari tadi mas, jam 12 sampai sekarang. Ada nggak biasanya petugas ke sini, Pak? Petugas nggak ada dari pemerintahan itu loh. Dari pemerintahan ini. Mesti diatur ya? Ya Samarinda kan supaya lancar, nggak macet-macet. Kadang serempetan sering di sini mas. Kadang kecelakaan rawan ya? Kecelakaan, tabrakan apa itu. Macet tiap hari aja mas. Tiap hari lah. Tapi ada aja lah petugas ini mengatur lalu lintas. Nggak terlihat. Kalau kayak ini misalkan, Pian jadi terhambat lah kalau kemana-mana. Macet ya ini. Ya kalau terhambat ya biasa aja sudah itu. Sudah. Karena sering mana sudah. Iya. Harapannya seperti apa sih, Pak? Ya harapannya itulah harus ada istilahnya yang kontrol gitu. Kontrol ya. Mengantisipasi gangguan keamanan akibat kemacetan panjang ini, warga meminta agar petugas diturunkan untuk mengatur arus lalu lintas terutama saat jam sibuk. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda. Operasi Patuh Mahakam di Kalimantan Timur masih berlangsung hingga Selasa siang dan akan berakhir 23 Juli 2023. Dalam operasinya kali ini, polisi tidak memberlakukan tilang manual. Pelanggar yang terekam kamera pantau akan diberi sanksi tilang secara elektronik. Direktur Ditlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sony Irawan menyatakan 7 pelanggaran yang jadi sasaran dalam Operasi Patuh Mahakam 2023. Di antara sasaran tersebut adalah menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, berkendara sembari menelpon dan melanggar marka jalan. Ada 7 pelanggaran yang menjadi prioritas penyebab laka lantas fatalitas. Sebagai contoh, mengendara menerobos lampu merah, mengendara melebihi batas kecepatan, boncengan 3, menggunakan HP, kemudian melanggar marka. Itu adalah beberapa target sasaran yang kita lakukan dengan harapan tujuannya, outcome-nya ya adalah masyarakat menjadi lebih baik dan lebih tertib dalam berlalu lintas jalan raya. Jika terjadi kan, apakah diberlakukan juga? Jika terjadi? Jadi gini mas, tilang itu kan kita sekarang memang lebih kepada memberdayakan, memaksimalkan tilang menggunakan elektronik etle. Polisi juga menegaskan pengendara yang membonceng anak kecil yang tidak mengenakan helm akan dijatuhi sanksi tilang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan juga banjir di wilayah Kalimantan Timur jelang musim kemarau ini dibahas di Aula Wirayuda Makorem 091 ASN Samarinda Selasa siang. Kegiatan ini dihadiri berbagai lembaga di Kalimantan Timur termasuk BPBD, Basarnas, Dinas Kehutanan, Kepolisian, serta Dandim. Ya, skakster Pak, skakster. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma Brigjen TNI Yudi Prasetyo menyatakan pertemuan ini tidak hanya semata untuk saling silaturahmi. Lebih dari itu, semua satuan bisa saling berbagi pengetahuan penanganan korban bencana. Kita
kita libatkan seluruh unsur yang sering melakukan kegiatan kebencanaan di wilayah, dari Polri, Pemda, BPBD, pemadam kebakaran, BMKG, relawan-relawan yang sering terlibat dalam kebakaran kita hadirkan di sini seperti itu. Harapan saya dengan mereka hadir di sini, yang pertama mereka bisa bersilaturahmi, kemudian yang kedua mereka bisa saling belajar, sharing terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana yang sudah mereka lakukan. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso memastikan pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari personel hingga keuangan. Yang pertama, dukungan kita menyiapkan personel, termasuk peralatan ya. Bahkan kita juga sudah melakukan latihan bersama seluruh Babinsa Kota Samarinda untuk melakukan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Terus kemudian dukungan logistik bukan hanya dari BPBD saja ya, karena ini terbagi menjadi beberapa OPD, salah satunya misalnya untuk sembako, itu berarti dari Dinas Sosial. Kemudian dukungan pemadaman dari misalnya dari Damkar ataupun relawan Kota Samarinda yang luar biasa itu. Terus Pak Wali Kota di BTT juga menganggarkan kalau nggak salah 25M itu ya kurang lebihnya, itu di BTT, biaya tak terduga. Satuan-satuan yang mendapat tugas penanganan ancaman kebakaran hutan dan lahan diminta terus bersiaga dan meningkatkan komunikasi agar berbagai ancaman dapat dihindari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Musim kemarau di wilayah Samarinda dan Kalimantan Timur sudah mulai berlangsung. Meski begitu, di awal kemarau curah hujan masih terjadi, namun dengan intensitas rendah. Sementara puncak kemarau terjadi di bulan Agustus dan terus berlangsung hingga September 2023. Mengantisipasi ancaman kekeringan, Prakirawan BMKG Samarinda Wiwi Indasari Aziz mengimbau warga agar lebih hemat dalam memanfaatkan air bersih. Itu dimaksudkan agar krisis air bersih dapat dihindari. Pada pertengahan Juni hingga akhir Juni bulan lalu. Khususnya untuk Samarinda dan secara umum untuk Kaltim diperkirakan secara umum akan memasuki musim kemarau pada bulan Juli, dimulai dari pertengahan Juli sampai dengan akhir Juli. Namun untuk hingga akhir bulan ini diperkirakan hujan masih akan terjadi, namun dengan intensitas rendah. Menjelang masuknya musim kemarau, diharapkan masyarakat agar tetap waspada tentang bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, dan diharapkan masyarakat untuk bijaksana dalam menggunakan air agar tidak terjadi kekurangan air bersih. Diperkirakan jatuh secara umum itu di bulan Juni. Peringatan lain dari BMKG adalah potensi penyusutan air sungai sangat mungkin terjadi jika kemarau berlangsung lebih dari 3 bulan. Selama musim kemarau, warga juga diingatkan akan bahaya dan potensi kebakaran. Amir Hamzah dan Hashim Ilyas melaporkan dari Samarinda.